Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, nah kembali kepada fitnah kaum wanita. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah, kewajiban bagi kaum wanita untuk menjaga diri. Ya, untuk menjaga dirinya dengan iman dan Islam. Apalagi di zaman-zaman sekarang Bapak Ibu, kaum wanita dieksploitasi. Apapun yang dalam tubuhnya itu dieksploitasi. Sampai kehormatannya pun dieksploitasi, akidahnya pun dieksploitasi. Lihat di televisi Bu, iklan-iklan produk-produk tertentu, mulai dari permen, makanan, minuman, kosmetika. Kok mau kosmetika banyak? Kekelek-kelek ditinggalikan. Laki-laki apa perempuan Bu? Kabayang lamun iklan paselin laki-laki? Iklan paselin laki-laki apa perempuan? Telanjang atau berpakaian? Telanjang sebetulnya. Dan dilihat artis-artis Bu, apakah mereka rapi pakaiannya? Tidak. Kadang musiknya nggak begitu, maksudnya suaranya nggak begitu bagus, tapi sensasinya yang diperlihatkan. Ya. Dan itu peringatan Rasulullah kepada kaum wanita. Ada dua ahli neraka yang tidak akan pernah dilihat. Jangankan ditolong, dilihat pun tidak, kata Rasulullah. Sinfani min ahli dalam orohuba. Ada dua ahli neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Jangankan ditolong, dilihat pun tidak. Rajulun lahu syiyat faidribu bihi man kana haulah. Yang pertama, seseorang yang punya cambuk, lalu cambuk itu dia gunakan untuk menzolimi orang-orang di sekelilingnya. Ada ulama menakwilkan hadis ini bahwa itu maksudnya ada seseorang yang berkuasa, maka kekuasaan ini digunakan untuk menzolimi bawahannya, memperkaya dirinya dan menzolimi rakyatnya. Ini orang yang tidak akan pernah dilihat, apalagi ditolong. Artinya kekal di neraka. Ya. Yang kedua, wa mur'atun talbasu libas walam talbasu libas. Perempuan yang mereka berpakaian, sebetulnya mereka tidak berpakaian. Pakaian mereka tidak berfungsi sebagai penutup aurat mereka, tapi pakaian mereka sebagai aksesoris. Yang penting nempel, rek nutup rek ente keun bae. Yang penting nempel. Tataharrak jismaha ila yamin wa ila shimal yattabi'uhan nas. Dia bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri agar manusia mengikutinya. Jadi siganu apal Rasulullah tanya nyarios kieu teh bakal aya goyang ngebor, goyang gergaji, goyang itik, goyang goyang dua jari. Subhanallah. Bahkan ceritanya habis mulu dan udah gitu dangdutan. Ada kan Bu ya? Masya Allah. Nah ini ibu-ibu, sebelum membubarkan kajian dia dangdutan dulu tuh Bu. Itu yang pakai ban serep ya, itu dangdutan dulu sebelum membubarkan kajian Ustadz. Inilah tanah air kita. Maka jangan salahkan Allah jika ternyata kemudian Bapak Ibu yang mati Allah ya, di atas di udara dihempaskan ke laut, pesawatnya jatuh, di bumi dihantam gempa, di laut dihantam dengan tsunami. Nah, ini yang harus Bapak Ibu jaga Bapak ya, terutama oleh ibu-ibu sekalian. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang melarang kaum wanita melakukan tabaruj. Tabaruj itu adalah berhias dengan cara berhiasnya kaum jahiliyah. Nah, seperti ibu-ibu yang rambutnya panjang, itu Rasulullah sempat menyatakan ketidaksukaannya kepada wanita yang rambutnya panjang lalu digelungkan karek di jilbaban, jadi kayak punduk unta. Nah itu Rasulullah tidak suka. Ya, jadi kalau rambutnya panjang uraikan saja, maka jilbabnya harus lebih panjang. Kalaupun gitu diikat ya, dikedepankan dan ditutup dengan ini agar tidak terlihat. Ya, tidak apa-apa memotong untuk merawat, memotong rambut untuk merawat, mafi muskilah. Istri saya suka minta izin, Bi, ini kalau tidak dipotong ini murudul, supaya mudah dirawat dipotong ya Bi. Ya sok tenanawan, tapi ulah didugulan ya. Ya. Nah, tabaruj yang sering dilakukan oleh seseorang adalah tabaruj jahiliyah, yaitu mengikuti cara berpakaiannya orang-orang jahiliyah, yang mana mereka menampakkan aurat ya Bapak Ibu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimah melakukan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam berpakaian. Begitu pula laki-laki. Apa itu tabaruj Ustaz? Yang dimaksud dengan tabaruj adalah seseorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya serta apa-apa yang seharusnya wajib ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat lelaki. Itu tabaruj. Mereka adalah wanita-wanita yang hobi menampakkan perhiasan mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal ini dalam firman-Nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, keindahan tubuh Bapak Ibu sekalian itu adalah perhiasan. Ya, Allah ciptakan wanita cantik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki agar laki-laki merasa sakinah. Tujuannya itu bukan diobral ke
siapapun di luar rumah. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Jika seorang istri, seorang anak perempuan keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat, maka dia mewariskan dosa bagi orang tuanya atau bagi suaminya. Selama dia melakukan itu dan suami tidak melarangnya, ayah tidak melarangnya, maka mengalir tuh dosanya. Dia dapat dosa, orang tuanya pun dapat dosa. Itu namanya dosa jariah. Hati-hati. Kalau bapak ibu ini, kalau anak-anak kita biar sayang pada kita, tutup aurat mereka, beri mereka pakaian yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lindungi mereka, terutama kaum wanita. Itu perhiasan, Bu. Yang nanya perhiasan kan harus dijaga, jangan diobral. Kalau yang diobral itu biasanya kan murah. Karena sudah tidak ada yang beli, ada yang pengen, udah diobral. Dia dibeli karena murahnya, bukan karena indahnya. Ya, sementara yang mahal itu dibungkus kan, Bu, disimpan di lemari, kalaupun dipajang itu di lemari kaca karena mahal. Itulah kaum wanita. Allah faham kaum wanita ini perhiasan yang indah, maka dijaga yang namanya perhiasan dengan hijab. Ya, ibu-ibu rahmati Allah, wanita-wanita yang istiqomah dengan hijabnya, ketika ahli surga itu ingin melihat wajah Allah dengan berkumpul begini, melihat wajah Allah, mendatangi Allah, nanti wanita yang istiqomah berhijab sampai akhir hayat, maka Allah akan menghampirinya, datang menghampirinya di saat hamba-hambanya datang untuk menikmati keindahan kecantikan Allah. Ya, Allah itu kan jamil, yuhibbul jamal. Allah indah maksudnya, keindahan Allah bukan cantik ya. Kalau Allah cantik berarti perempuan. Keindahan Allah maksudnya, kan Allah itu indah, tidak terbayang. Puncak kenikmatan surga melihat wajah Allah tanpa hijab. Ketika ahli surga yang lain untuk bertemu dengan Allah harus datang, adapun wanita yang solehah yang menjaga hijabnya, menjaga auratnya dengan hijabnya, dan dia istiqomah sampai matinya, Allah datang sendiri menghampirinya. Subhanallah, Bu. Itu luar biasa. Maka dari istiqomah dengan hijab. Ya. Ada yang bertanya pada saya, Ustadz, kalau cadar gimana? Cadar tidak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bercadar, apalagi zaman sekarang, itu baik. Saya suka. Ya. Ustadz, istri Ustadz kenapa nggak dicadar? Ya, dulu ada fitnah pada saya terkait dengan sebuah harokah. Maka saya minta istri saya sudah tidak dicadar dulu. Suatu saat kalau fitnah ini sudah habis, ya maka saya akan perintahkan istri saya bercadar. Ya, baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini sudah saya sampaikan tadi, ada dua golongan manusia penghuni neraka dari kalangan umatku yang sekarang belum kulihat keberadaannya, yaitu segolongan orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan segolongan wanita yang berpakaian tetapi telanjang dengan langkah yang berlenggak-lenggok memikat lawan jenisnya, rambut kepalanya seperti pundak unta, mereka tidak bakal mencium baunya surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, padahal wanginya surga itu bisa tercium sampai sejauh 1000 tahun kita meninggalkan surga. 1000 tahun kita pergi meninggalkan surga, wanginya masih tetap tercium. Nah, mereka jauh dari surga. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi Bapak sekalian? Ya, gambaran mati akhir zaman. Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka pada kesenangan-kesenangan duniawi, hedonis. Ya, ini merupakan sebuah ujian bagi kaum ibu. Ya. Kemudian dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka, dan mudah-mudahan mereka itu tidak tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, dan yang mengubah ciptaan Allah, mengubah jenis kelamin, mengubah alis. Jadi alis apa adanya, harus dikerik aja, Bu. Ya, boleh nggak? Tidak boleh. Karena ingin kelihatan bagus dikerik, lalu itu tidak boleh. Ustadz, saya nggak ada alisnya Ustadz. Sebetulnya ada tapi warnanya beda. Kalau dihitamkan nggak? Silakan. Ya. Asal tampil cantik di hadapan suami. Ya. Ibu-ibu nih cantik-cantik nih saya lihat. Di hadapan suaminya seperti ini atau seadanya? Hati-hati. Di hadapan suami nggak boleh seadanya. Harus lebih cantik, Bu. Ya, kecantikan ibu kan untuk suami, bukan untuk saya. Untuk suami ibu. Ya, itu yang akan menjadi ibu ahli surga. Ya, saya pernah cerita beberapa kali di sini tentang Siti Mutiah. Pernah mendengar kisah Siti Mutiah kan? Rasulullah cerita sama Siti Fatimah, "Hai anakku, wahai putriku,
Jika engkau ingin tahu seperti apa wanita penghuni surga, tuh lihat Muti'ah. Muti'ah? Apa istimewanya Muti'ah? Perasaan biasa aja Muti'ah. Saya sering ketemu biasa. Tapi kok ayahku menyebut dia adalah wanita penghuni surga? Penasaran, pengen tahu, rek datang ke imahna. Dibawa Hasan Husain. Berkunjung gak ke rumah Muti'ah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Angin baik apa nih yang membawa kabar kepada saya? Putri Rasulullah datang berkunjung ke rumahku. Boleh aku bertamu? Kata Siti Fatimah. Mohon maaf wahai putri Rasulullah, aku belum mendapatkan izin dari suamiku hari ini untuk menerima tamu. Mohon maaf ya, besok aja lah datang lagi. Suami saya pasti mengizinkan. Apalagi Anda yang datang. Tidak ada izin dari suami, ada tamu datang, tidak diterima. Apalagi itu, walaupun itu putri Rasulullah. Hari orang tak apa tu naon. Waalaikum bapak ayah. Oh tak ayah. Kayak sekedap bapak saha. Mangga pak lebat. Nah, jangan bu. Baik. Nah kemudian besoknya datang Siti Fatimah dengan kedua putranya Hasan Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suami saya mengizinkan. Maka silakan masuk. Ya. Begitu masuk ke rumah, dilihat semua sudut rumahnya. Sehingga kumaha rumah penghuni surga teh. Ya. Nggak ada yang aneh, sama aja dengan rumah saya. Apa pelayanannya pada suaminya? Kurang apa sih aku pada suamiku gitu. Gitu pikirannya Siti Fatimah. Lihat ke pinggir sana, oh ada meja. Di atas meja ada nampan dan ada lap sama cambuk di atas nampan itu. Itu apa maksudnya benda itu? Yang mana? Itu yang di atas meja. Oh ini. Diambil sandasit Muti'ah. Duduk di meja. Wahai putri Rasulullah, Anda tahu suamiku seorang petani. Ya, suamiku seorang petani. Maka dia setiap hari membajak, membelah bumi, membelah tanah, membajak sawah demi menafkahi kami dengan menanam tanaman. Ya, hasilnya untuk nafkah kami. Maka saya mandi sebersih mungkin di saat suami saya akan pulang. Dan saya tampil secantik mungkin. Dan aku pakai wangi-wangian agar suamiku ketika melihatku hilang rasa lelahnya. Jadi kecerdasan kita untuk memanage agar pasangan kita sakinah. Ini artinya sakinah, Bu. Dan ini wujudkan sakinah itu. Lalu ketika suamiku datang, aku sambut dia dengan senyumanku. Aku berharap tampil cantiknya aku menghilangkan beban lelahnya seharian dia bekerja. Ya, ini bukan hal yang remeh, Bu, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Nah, ini ciri kecerdasan seorang istri. Ulah saayana kita dahdir menikah itu geus mandi acan. Jangan sampai kata-kata begitu, ya. Kemudian aku bawakan beban tangannya. Aku sudah siapkan air hangat untuk mencuci wajahnya. Ya, lap ini aku gunakan untuk mencuci wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Ya. Kemudian aku beri dia minum dan makanan kesukaannya. Setelah itu aku ambil cambuk ini. Untuk apa cambuk itu? Aku katakan pada suamiku, wahai suamiku, jika selama dalam pelayananku ada sesuatu yang tidak membuat engkau puas karena pelayananku, cambuk aku wahai suamiku. Ibu kayak gitu? Wahai suamiku, wahai ayah, jika mama tidak memuaskan ayah, cambuk mama. Ada kayak gitu, Pak? Kayak gitu nggak Pak di rumahnya? Enggak. Oh, palingan. Ternyata itu keistimewaan Siti Muti'ah, Bu. Tidak perlu kuliah sampai gelar doktor untuk seperti itu, Bu. Yang penting pahami tugas ibu-ibu sebagai istri. Seorang wanita yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bisa menjadikan rumahnya poros surga bagi suami dan anak-anaknya. Itu arti baiti jannati. Rasulullah merasa sakinah di rumahnya. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena istrinya berlomba-lomba dalam kebaikan, membuat agar Rasulullah merasa surga hadir di rumahnya. Hidup tuh aroma surga, nuansa surga hadir. Ya, secara ruhiyah ataupun secara jasmani. Quran terdengar,
Ya, aktivitasnya aktivitas amal soleh, ada kompetisi kebaikan antara ayah, suami, ibu, ya, istri, anak-anak. Semua penghuni rumah ini mereka berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi sebaik-baik istri di sisi Allah adalah mereka yang bisa menciptakan sakinah di rumahnya. Makin sakinah suami, makin mulia dia di sisi Allah SWT. Allah nggak akan nanya karir Bapak Ibu. Ibu-ibu nggak akan ditanya gelar akademik, nggak. Ya enggak, yang Allah tanya seberapa besar sakinah suami ibu di rumah. Ya, bikin sakinah suami, maka ibu mulia di sisi Allah.